Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Filaiter Aksan, NIM 1910303040081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional juga dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya. Menurut Dwi Astuti, dalam bukunya mendefinisikan hukum laut internasional sebagai kumpulan aturan yang mengatur tentang wilayah atau bagian laut antara bangsa atau negara yang dibuat oleh yang berwenang untuk itu, yang bila dilanggarnya tentu saja ada sanksinya. Sejarah perkembangan hukum laut internasional perlu diawali dengan membahas mengenai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarahnya, laut terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, diantaranya sumber makanan, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan dalam sejarah, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang, ataupun alat pemisah dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan hukum laut internasional pada zaman Romawi. Pemikiran Semua rekam bu? WC. Sorry, ada gangguan. Perkembangan hukum laut internasional pada zaman Romawi. Pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi terhadap laut adalah bahwa laut, bahasa Latinnya res communis omnium, atau artinya hak bersama seluruh umat. Menurut konsepsi ini, penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang. Kebebasan laut dalam arti yakni kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak laut dalam menggunakan atau memanfaatkan laut yang dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak atau Imperium Roma. Selanjutnya, abad pertengahan. Saya bahas sedikit. Memasuki abad pertengahan, muncullah klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi. Pada masa Portugis, Spanyol, dan Inggris, karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman atau dinasti Turki pada 1443 Masehi, menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan lain ke arah timur menuju Indonesia melalui Samudra Hindia. Selain itu, Portugal juga menuntut Laut Atlantik di sebelah selatan Maroko sebagai wilayah mereka. Bersama dengan itu, Spanyol telah tiba di Maluku melalui Samudra Pasifik tentunya, dan menurut Samudra Pasifik bersama dengan bagian barat Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai wilayah mereka. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai Konferensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958. Diselenggarakannya Konferensi Jenewa tahun 1958 dilatar belakangi oleh kegagalan Konferensi Den Haag tahun 1930 yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB mungkin kalau sekarang, yang menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai. Lalu pengaturan zona laut internasional menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau disingkat UNCLOS 3. Laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal.
Selanjutnya B, zona tambahan. Setelah laut teritorial tadi, zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 33 UNCLOS 3 bahwa dalam suatu zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk 1. Mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Lalu keperluan yang kedua adalah untuk menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya atau laut teritorial. C. Zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE. Ketentuan mengenai ZEE dimuat pada pasal 55 UNCLOS 3, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain. Selanjutnya landasan kontinen. Ini masih mengenai pengaturan zona laut internasional. Di landasan kontinen, ketentuan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 3 memuat batasan pengertian landasan kontinen, bahwa landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran di tepi kontinen atau hingga suatu jarak, kalau pakai standar 200 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya laut lepas. Mengenai laut lepas, menurut Konvensi Jenewa 1958 menetapkan laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial yang menurut UNCLOS 3 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak dapat atau tidak terlalu signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas dan UNCLOS 3. Selanjutnya perairan kepulauan. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini ada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan, negara kepulauan terutama. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak menunda dan menolak pelintasan. 1. Pengertian hak lintas damai. Menurut pasal 18 UNCLOS 3 disebutkan pengertian lintas berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi laut tanpa memasuki pedalaman atau singgah di tempat berlabuh, lalu berlalu ke perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh tengah laut atau fasilitas tersebut. Selanjutnya, ketentuan pasal 19 UNCLOS 3 menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan suatu negara pantai apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut. Saya akan sebutkan pelanggaran-pelanggarannya. 1. Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai. Lalu
kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi, kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas, kegiatan riset, kegiatan perikanan, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian adalah presentasi saya mengenai hukum laut internasional. Saya Arya Filaiti Raksan mengucapkan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.